everything. Kok hi everything? Hi everyone. Hi everyone, mulai dari Ki. Diem. Ta. Mulai dari kita. Gitu ya. Oke, Gitu dong, hari ini marah. kita mau ngomongin soal Gak boleh ngomongin stereotype. orang, dosa. Gak ngomongin orang kita ngomongin diri sendiri. Soalnya Rama suka banget ngomongin orang. Hari ini ada kita berempat lagi, ada Jody. Ada Rama. Ada Chandra. Ada aku, Siapa kamu? ada Fahmi. Oke, jadi di episode sebelumnya juga ada episode perempuan-perempuan yang membahas seputar stereotype yang pertanyaannya kita yang buat. Oke, itu di depan kita sekarang udah ada fishbowl. Mana? Oh. Itu. Fishnya mana? Iya, Aduh, orang repot ya. bol dong. Udah kita langsung mulai aja ya. Langsung kita mulai. Lah, ada tau udah fishbowl, jelasin dulu ada apa. Iya, brief dulu Kan tadi udah dibilangin. Sekarang itu kita akan membahas seputar stereotip yang berkembang di masyarakat untuk laki-laki. Jadi di dalam fishbowl ini ada beberapa pernyataan yang nanti akan kita tanggapi satu-satu. Apakah kita setuju atau enggak sama pernyataan itu? Yang bikin siapa? Ya yang perempuan. Oh, perempuan. Kita mulai. Ini pernyataan yang pertama, cowok harus jago musik. Lama. Satu-satu dari gua ntar ke ini. Ya jadi siapa yang ngambil duluan dia Tetap kasih. pengen spotlightnya dia duluan ya. Dari Kan tergantung dari siapa yang ngambil gitu loh. Gimana sih? Kok kalian bikin emosi kita gak ada kompak-kompaknya gimana sih? Iya, udah mulai deh. Cowok harus jago musik. Menurut gua enggak. Karena gua gak bisa musik, gak bisa nyanyi dan gak ngerti. Tapi gua anak radio. Mungkin gua satu-satunya anak radio yang gua gak ngerti musik. Oke. Iya. Jadi gua gak setuju dengan pernyataan itu. Cowok harus jago musik. Alat musik maksudnya. Iya, ya, dia tulisannya cuma cowok Kalau harus jago musik sih ya alat sih. Mainin alat musik. Instrumen. Vokal menyanyi. tapi cowok Sama selain musik. jago main alat musik, main alat yang lain juga jago. Alat apa tuh? Coba tolong dibantu dong. Ngebeton, ngegonjreng. Alat konstruksi. Coba Rama, setuju gak lo Mak sama pernyataan itu Mak? Gue setuju sih karena kan gue biasa main piano. Wow, kayak Aprilio. Akhirnya lo organ tunggal kan? Tapi Fahmi dulu les biola. Les les biola. Oh sempet les bio. Ya, Karena emang aku tumbuh dan besar di keluarga klasik kan. Wow. dulu terakhir dia les harp. Cantik banget Ella Juli. Oke. Kalau menurut gue mesti sih. Karena ya biar kelihatan lebih romantis aja sama perempuan. Ya, lo kalau misalnya lo mau romantis tapi lo mainin musik metal gimana cara romantisnya? Kalau lo main angklung, Main apa? Bisa aja dengan lagu-lagu yang romantis. Oke, Chandra. Kalau gue sih kurang setuju ya. Sebenarnya kan musik itu bisa untuk semuanya dan genderless juga gitu. Bisa untuk kemampuan semua orang, bakat segala macam. Tapi kalau gue pribadi, gue sih main alat musik tuh nggak bisa. Tapi gue bisa menyanyi cukup baik. Oke. Coba. Ini dengar nih suara Chandra ini mirip sama Agnesmo. lo apa? Suara lo mirip Agnes Mo. Coba lo nyanyi lagu Iyeth Bustami. Tapi dia lebih fasih nyanyiin Nasar yang seperti mati lampu. Aduh, coba dong, tes dong. Maaf dari rekomendasi ada yang lebih laki ya. Kita bro banget nih ya. Nasar lagi bro. Oh iya benar. Lupa. Punya anak lo. Iya udah. Coba nyanyi dikit refnya aja ref. Refnya 2 kali ref lah. Jadi panjang. tapi versi lebih laki. Oh iya. Seperti mati lampu. Saya Ini versi rock and roll. Arman Maulana. Coba Fahmi. Nah ini jawaban terakhir ini biasanya paling lucu ya. Iya. Gongnya gitu. Iya, kita tunggu. Yo. Gimana gitu. Fahmi? Kalau gue sih harus bisa. Harus bisa. Lu bisa main alat musik apa? Bisa gue main polenta. Sama pianika ya waktu SD. Kebayang aja alat musiknya gimana polenta bentuknya. Menurut gue harus. Salah satu skill ya buat. Ya bro, namanya juga laki-laki bisa ngegoda cewek pakai musik. Oh wow. Setuju banget bro. Jadi kita bisa gombalin perempuan pakai lagu. Iya benar. Tapi kalau dari pengalamannya Fahmi ngegombalin perempuan dengan musik gimana tuh? Biasanya sih gagal. Soalnya saya gombali bukan perempuan. Oh. Tapi wanita. Oh iya, soalnya lebih dewasa. Benar. Oke lanjut, Rama ambil Mak. Gua nih. Deg-degan ya banyak pertanyaan menjebak. Kita lebih capek mikirin beberes sih. Perhatiin juga gitu sih. Nyapu doang dari tadi. Tulisannya Apa? cakep banget nih. Udahlah jangan komen mulu, ayo dibaca. Eh,
Kok tebak-tebakan nih cowok apa? Kirain tebak-tebakan nih. Cowok harus pintar cari uang. Oke. Setuju atau enggak? Ya kalau gue setuju lah, karena kan kalau cowok kan nantinya akan jadi tulang punggung keluarga. Oke. Jadi yang ngebiayai istri, anak itu kalau istrinya satu. Nah kalau istrinya banyak juga kan kita harus pintar cari duit. Oh iya, Gitu. Makanya pekerjaannya banyak ya Pak Rama ya? Alhamdulillah. Istrinya banyak ya? Satu. Cuman Untuk keceplosan alhamdulillah juga. Satu. Kalau menurut gue harus. Oke. Agak pernyataannya agak kurang ini Iya, ya. kayaknya Biasa aja kurang gitu. menantang gitu. Oke kita ganti pertanyaan. Lo ganti-ganti gak seru. Masalahnya kalau cari uang perempuan juga harus bisa zaman sekarang. Bener. Karena biasanya laki-laki udah gantian karena emansipasi wanita. Iya kan? Jadi laki-laki di rumah. Bener. Oh bapak rumah tangga. Wanita yang cari uang. Loh kalau sekarang gue harus gitu nanti. Iya. Gimana? Iya jadi perempuan yang kerja gue di rumah. Tapi harus ada pembantu juga. Oke. Jadi maksudnya Pembantunya laki perempuan? Laki-laki biar kuat. Oke. kan soalnya kalau laki-laki bisa jadi tukang kebun. Benar, benerin multitasking. genteng. Berat. Oke. Kalau perempuan Oke. kasihan. Iya, benar. Iya bener ya? Ya, benar. Iya, Mau diobok-obok lagi mungkin? Chandra. Kalau gue sebenarnya setuju sih, apalagi kan kita juga udah banyak banget mendapatkan teori-teori bahkan dari agama Teori apa pun. Darwin? Dari agama pun juga udah kedudukan laki-laki ini adalah tanggung jawabnya yang besar menjadi kepala keluarga. Jadi ya setuju sih dengan stereotip tersebut, tapi nggak ada salahnya juga gitu untuk perempuan juga mencari nafkah untuk dia sendiri, untuk membantu keluarga juga dan lain-lain gitu. Karena biaya hidup sekarang mahal banget. Benar. Serius banget jawaban lu gue perhatiin. Ya Ini mah udah kayak udah pasti rata-rata setuju kan? Nggak bener kan nggak penting tuh pertanyaannya. agak kayak kurang berpendidikan yang Iya, bikin. coba ganti. Udah lanjut. Ini Lanjut aja, Chandra ambil Chan. Oh gue. Kalau nggak jawab Jat? Kan udah Oh, rata-rata iya. setuju. Pasti Oke, setuju oke. lah. Setuju. Cari Yang uang. paling gede deh. Waduh. itu kayaknya yang paling gede yang tadi dijilat sama Tita. Ini aduh tulisannya Iya kan tulisannya. dokter nih kayak yang buat Iya. ya. Cowok harus ngerti otomotif. Oke, gimana menurut Anda, Chandra? Nggak Fabri? setuju, karena gue adalah orang yang paling deg-degan kalau ke bengkel. Oh iya, kenapa? Misalnya bokap gue Ketemu nyuruh. abang bengkel. Gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti apa-apa soal otomotif. Karena ya gue nggak ngerti aja dan kurang tertarik mungkin ya dengan permesinan gitu. Gue pernah dimarahin juga sama bokap gue masukin air radiator malah ke aki. Nah akhirnya mobilnya tidak bisa jalan ya dimarahin lah gitu. Jadi kurang setuju. Toh cewek juga boleh kok ngerti otomotif gitu. Kita kan punya teman kita Miranti kan anak-anak bengkel juga ya. Anak motor dia. Anak motor. Cemot. Cepot dia cewek kenapa tuh? Yang sering di majalah-majalah. Iya. Jaketnya kebuka dikit. Nah tapi ya Miranti pun juga ini kan punya rumah di samping bengkel. Oh yang rumahnya gede banget itu kan? Gede banget. Silakan Fahmi. Ini biasa jawaban kedua yang paling lucu nih. Iya. Kasih aja beban terus gua. Kalau gue sih gimana tadi statementnya? Oh, enggak, Otomotif. menurut gue harus bisa. Cowok tuh harus banget ngerti otomotif, cuy. Kenapa emang? Karena menurut gue ya seksi aja gak sih cowok pinter otomotif ya gak sih? Gue agak bingung. Kok agak seksi? Dua sisi pandang. gue kalau cewek seksi gue ngerti. Gue ngerti, cewek ini seksi. Nah cowok seksi yang gue gak ngerti. Iya bingung. Iya, maksud gua. Jadi maksudnya gini, lo itu daya tarik juga buat perempuan. lo merasa seksi kalau lo berlumuran oli gitu. Iya, kan, gitu maksud gue. Yuk abis ini kita siram oli ya. Oli samping yang lagi panas gitu sih. Lepuh. Jadi kalau menurut lo Gua nggak setuju. kenapa? Karena ya sekarang ini zamannya dipermudah, laki-laki juga sibuk nyari uang. Kok mati nih? Nah kan. Jadi maksud gue ya sebenarnya urusan otomotif itu sekarang itu juga banyak cewek yang ngerti otomotif kok. Maksudnya balik lagi ini nggak sekarang itu nggak ke laki-laki doang tapi perempuan pun bisa menggeluti bidang otomotif gitu. Jadi kalau seandainya dibilang cowok harus bisa ngerti otomotif, nggak setuju gue. Oke. Gitu. Ngerti gak lo? Enggak kan? Enggak. Panjangan jawaban lu intinya nggak ngerti. Iya benar. Intinya mungkin Jody belum punya otomotif. Iya itu kan lebih Lagi karena nggak punya sebenarnya. Lagi nabung. Jadi kita serahkan aja semua ke abang-abang yang driver ojek online atau nggak driver taksi online. Rencana pengen beli kapal persiar kan? Iya. Ntar dulu masa Juri gak punya otomotif sering diantar jemput pakai mobil. Silakan Fahmi. Rama belum gilirannya. ngasih. Rama belum. jawab. Kalau gue setuju lah, gue kan anak Oh, iya. Oh iya parah. Iya motornya aja udah banyak banget Iya. ya. Mobil juga banyak Sebutin. banget. Jangan teriak dikiranya. Udah 5 menit lagi lah.
cowok bisa ngerjain pekerjaan cewek. Ini umum banget ya, cowok bisa ngerjain pekerjaan cewek. Iya, pekerjaan cewek macam apaan? Terlalu luas ya. Iya. Ambil lagi. Ganti ya, cari yang seru lagi. ya. Duh, nih pada bikin pertanyaan nih, pakai sedikit. Ya sabar, jangan ngomel. Nih, Apa? Ibu Joko tulisannya. Panjang banget kertasnya. oh jadi intinya aja ya, pemimpin itu harus cowok. Oke. Gimana lu? Jawab dulu ya, malah kelempar. Dari lu. Lu kira Dari lu gue, host. harus. Karena cewek tuh biasa pakai perasaan. Jadi kadang kalau jadi pemimpin ntar ribet ya. Iya gak sih? Iya. Iya. Masa lu iya semua kan? Kalau gue sih enggak sih. pendapat lu. Kalau gue enggak sih, enggak harus cowok jadi pemimpin sih. Terkadang juga di berbagai negara kan sekarang udah mulai nih. Benar. Pemimpinnya justru perempuan kayak di Singapura. Di ini juga di Surabaya ada Bu Risma. Ya, Benar. Bu Risma gitu. Iya, Dan iya. menurut gue juga mungkin berbagi sih. Jadi dia lebih bisa discuss. Kalau biasanya kan kalau dulu pemimpinnya laki-laki, kadang wakilnya juga laki-laki gitu. Tapi kan kalau sekarang mungkin kalau pemimpinnya laki-laki pemimpinnya perempuan, wakilnya laki-laki. Jadi mungkin bisa dapat dua angle dari Soalnya kalau segi perempuan jadinya rumpi. Iya. Ih, masa masyarakatnya malah gini ya gitu. Apa enggak pada baper-baperan ngambek. Kalau gue sih itu sih lebih nggak setuju berarti kan gitu. Karena perempuan juga bisa mimpin. Kalau Oke. jadi Sama, gue juga nggak setuju dengan statement itu karena ya zaman sekarang perempuan tuh banyak yang pinter kok. Maksudnya nggak yang harus diatur terus sama laki-laki, tapi perempuan pun sekarang ini punya suaranya untuk memberikan atau menunjukkan kapasitasnya sendiri gitu. Maksudnya ya karena kan kalau ya kita bukan hidup di zaman dulu lagi yang perempuan dikekang hak-haknya apa segala macam untuk nimba ilmu segala macam tuh nggak diperbolehkan gitu kan. Sekarang kan lebih gampang gitu. Jadi banyaklah kesempatan untuk perempuan itu bisa memimpin menurut gue. Gue setuju sama Rama sama Jody dengan yang namanya tadi dengan penyetaraan. Terus habis itu juga Rama bilang ada angle yang akhirnya bisa diambil mungkin sebelumnya nggak pernah terjamah sama pemimpin sebelumnya gitu. Bahkan bukan negara aja, bahkan dari pemimpin-pemimpin perusahaan, organisasi pun juga sekarang juga ada banyak perempuan. Betul. Salah satunya juga kita punya CEO founder, kita. founder ya itu founder adalah kita perempuan. Nah, Mbak Dita. Ya dipanggil aja Mbak ya. Iya. Jadi Mbak Dita Fami nggak setuju. oh jadi kan lu setuju. Gue setuju. Chandra setuju. Fahmi doang. Iya, Fahmi Itu doang. udah habis belum? Ini udah habis Kalau udah waktunya. habis karena dia sendiri ditutup dengan pantun. Sikat Mei. Ya, sikat Fahmi. Ayo Bang Fahmi, Oke. Bang Fahmi. Bang Fahmi. Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Cakep. Agak deg-degan nih kita nih. Wassalamualaikum. Pastinya ya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye.